Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke pertanyaan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang tadi saya lupa sampaikan. Pada saat seorang laki-laki disuruh untuk menikah dengan wanita, apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tazawwaju wadudul walud fa inni mukathirum bikum yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang, yang lembut dan subur, mudah melahirkan, karena saya sangat bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kita disuruh menikah dengan calon ibu anak-anak kita, pendamping kita dalam hidup, dalam melayani seorang laki-laki mukmin, dalam menjaga amanah di rumah, dengan seorang yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Begitu pula yang subur. Sama wasiat Nabi SAW juga untuk para muslimah, untuk menikah dengan laki-laki yang berakhlak. Kalau datang kepada kalian, kata Nabi SAW, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Subhanallah, secara tidak sengaja tadi saya tiba-tiba teringat, sebelum habis asar tadi, saya pulang ke rumah dari pengajian di Jakarta Timur tadi, kemudian saya pulang ke rumah, mandi, lalu saya kesini. Istri saya sempat memperlihatkan kepada saya satu cuplikan. Dia bilang, "Kak, coba lihat ini." Ada satu cuplikan yang memprihatinkan gitu, melihat ada kekerasan dari seorang pembantu rumah tangga kepada anak majikannya yang sedang dijaga gitu. Saya awalnya bilang sama dia, udahlah nggak usah dilihatin ke saya, ceritakan aja. Dia bilang, nggak, coba kakak lihat. Saya juga tidak tahu kenapa tadi Allah mudahkan melihat cuplikan tersebut. Lalu saya lihat, waktu saya lihat itu terus terang saya sangat prihatin ya. Mudah-mudahan saja itu bukan muslimah. Nah, kebetulan seperti orang dari Afrika gitu kan, berkulit hitam. Saya juga tidak tahu apakah itu di Indonesia atau di negeri lain karena tidak ada suara. Tapi rupanya di rumah itu dipasang CCTV. Kebetulan pembantu ini duduk sama anak majikannya, sambil disuapin, sambil ditampar-tamparin gitu kan kalau tidak mau. Kemudian pada saat anak majikannya itu muntah, maka dipukul kepalanya dengan keras sampai jatuh ke lantai. Kemudian dicambukin, diinjak badannya gitu kan, dengan beragam macam perilaku yang luar biasa gitu ya. Saya yakin itu bukan seorang muslimah gitu. Kalaupun itu seorang muslimah, ini termasuk yang diancam dalam agama. Tidak boleh seperti itu. Saya pernah melihat seorang muslimah sendiri di Surabaya. Waktu itu tetangga mertua saya. Saya sampai kaget dan saya keluar dari rumah ya. Waktu itu saya lagi duduk di ruang tamu, lagi kalau tidak salah membaca kitab. Kemudian di pagi hari ada satu anak menangis-nangis di tangga di sebelah. Nanti saya temukan pada saat saya keluar, seorang ibu sedang memegang tangan anaknya ya, dipegang tangan. Saya tidak tahu itu ibu atau bukan, tapi yang jelas kayaknya ibunya dia karena saya tidak kenal. Memegang tangan anak ini kemudian memukuli anak tersebut ya, sambil anak itu diangkat dengan satu tangannya dan dipukulin dengan tangan yang lain, dan anak itu diangkat, di bawahnya anak itu sumur gitu. Ini luar biasa gitu, seakan-akan Allah SWT sudah mengangkat kasih sayang dalam hatinya gitu kan. Padahal bisa kita selesaikan dengan nasihat, dengan doa. Saya wajibkan istri saya gitu kan, peraturan saya di rumah tidak boleh memukul anak bagaimanapun. Ingatkan dengan lisan, doakan, karena itu berbahaya sekali, akan menanamkan hal-hal yang negatif di situ. Saya juga ada ide, ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Dalam pekan ini saya muncul ide di yayasan saya akan buat pelatihan khusus untuk pembantu rumah tangga, baby sister dan juga supir ya, yang terdiri dari ikhwan dan akhwat gitu kan, yang sudah terbina. Maka nanti kita akan adakan training dan ada pengalokasian kepada teman-teman kita ikhwan dan akhwat juga yang sudah terbina. Karena ternyata saya temukan di lapangan banyak sekali di antara akhwat kita yang memang bekerja di rumah tangga, memang mereka dasarnya, dan itu bukan aib ya, itu bukan aib.
Karena Anas bin Malik pembantu Nabi SAW, Aisyah memiliki 2 orang jariyah, 2 orang pembantu wanita yang membantunya, dan itu bukan aib sebenarnya, hanya kebetulan beda istilah saja. Orang yang pakai jas di kantor dengan orang yang bantu rumah tangga sama saja, sama-sama cari duit, gitu kan? Cuma kebetulan beda istilah saja. Maka saya melihat ternyata kendala akhwat-akhwat kita ini, dan kebetulan juga ada beberapa yang pernah datang ke rumah saya dan alhamdulillah sampai menikah, sekarang sudah menikah dan sudah pergi tinggal sama suaminya. Akhlak mereka baik, mereka akhwat yang sudah terbina, tapi mereka tidak tahu mau kerja di mana gitu. Dari sisi lain banyak juga jemaah pengajian saya yang saya lihat Masya Allah suami istri sudah berubah, sudah hijrah, dan mereka punya kemampuan finansial. Mereka akhirnya punya kendala karena mencari pembantu dari yayasan-yayasan yang umum. Akhirnya datang juga orang-orang pembantu yang biasa sihir lah dari kampungnya, bawa buhul ke rumahnya, kemudian berakhlak yang buruk gitu kan, mungkin mencuri, banyak sekali, tidak tutup aurat, bergaul bebas, beragam macam hal. Ini kendala-kendala. Begitu pula mungkin dengan baby sister, nanti coba insya Allah kita akan iklankan, dan saya bicara sama teman-teman Wisol. Tadi pagi kebetulan saya bicara dengan direkturnya untuk menerapkan ini. Kita adakan pelatihan nasional dan nanti alokasinya juga jelas supaya bisa membantu ya dari 2 sisi, semua dua-duanya membutuhkan masalah itu. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Bagaimana cara mendamaikan kedua orang tua yang tinggal seatap tapi sudah beberapa tahun tidak melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah pisah ranjang? Beberapa kali sang istri meminta cerai tapi suami tidak mau, karena suami berjanji di hadapan orang tua istri tidak akan meninggalkan atau ceraikan istri kecuali cerai mati. Bagaimana sebaiknya? Ya. Tentu perlu dipahami dulu satu hal ya, ada namanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Salah satu hak istri adalah diberikan nafkah materi, uang semampu suami. Nafkah ini yang dengannya roda kehidupan bisa jalan, makanan, minuman gitu kan. Apa kira-kira listrik yang tanpanya tidak bisa jalan roda kehidupan ya, itu berarti nafkah. Jadi kalau suami hitung-hitung rumah nafkahnya mungkin 2 juta per bulan, dia punya gaji 5 juta, istri nggak punya hak mengambil 3 juta sisanya, karena suami juga punya hak untuk bersedekah, bantu kerabatnya, bisnis, apalah ya, investasi akhirat, investasi dunia, itu dia punya hak. Jadi nafkah saja gitu kan. Kalau ini tidak diberikan sementara suami mampu dan itu sudah mencapai 6 bulan, maka istri punya hak mengajukan perceraian di pengadilan, tidak harus tunggu suaminya. Begitu pula dengan kebutuhan biologis, kalau tidak dipenuhi selama 6 bulan yang disepakati jumhur ulama, maka berarti tanpa alasan, tanpa udzur syar'i ya, tidak ada udzur syar'i, maka si istri boleh mengajukan perceraian gitu kan. Kalau memang yang saya lihat dari pertanyaan ini, si suami sudah tidak mau sama istrinya hanya karena alasan sudah terlanjur janji depan orang tuanya gitu kan, nah itu urusan dia, dosa dia dengan dia pungkirin janji kalau sampai dia ceraikan. Tapi dari sisi lain kalau dia bertahan dengan kondisi sekarang, dia dosa menzalimi istrinya. Dan saya sarankan si istri ini ya mengajukan perceraian di pengadilan supaya jelas statusnya gitu kan, dan jangan tinggal serumah lagi. Ya, karena dengan serumah seperti ini kemudian ada kewajiban yang terbengkalai tanpa udzur syar'i ya. Lain kalau si suami sudah tidak bisa memang melayani biologis istrinya, ada penyakit, ada masalah, itu udzur syar'i lain, berbeda. Itu pun boleh si istri mengajukan perceraian kalau sudah tidak terpenuhi, baik itu karena ada alasan syar'i atau tidak gitu kan. Maksudnya memang dia punya udzur karena sakit, atau memang ya sudah tidak suka misalnya, dan memang tidak bisa lagi melayani, tidak bisa dipaksakan. Maka salah satu substansial dalam bab tolak itu adalah bolehnya istri mengajukan ke pengadilan, dan nanti hakim yang menentukan keputusan, memastikan itu, kemudian memutuskan ya untuk menjatuhkan tolak atau tidak gitu kan. Ini jadi saran saya, si ibu ini cerai saja, ngajukan di pengadilan kalau begini keadaannya, apalagi tahunan. Kalau anda misalnya yang bertanya ini sebagai anak ingin coba mendamaikan, ya seperti umumnya orang kalau mendamaikan masuk di tengah-tengah di antara keduanya, lalu kemudian menanyakan inti permasalahannya apa. Dan pada saat memperbaiki 2 keadaan, anda di sini dibolehkan berbohong, tapi tanda kutip ya, sebatas memperbaiki hubungan tersebut. Yang misal datangi seorang ayah ini dan berkata, kayaknya ibu masih sayang dengan ayah, mungkin lebih baik kami pun anak-anak lebih senang untuk melihatnya kalau kalian bersatu, dan seterusnya. Mungkin ibunya tidak mengucapkan itu, tapi dia mengucapkan. Dia datang ke ibunya juga, kayaknya ayah ini hanya karena ego, mungkin dia merasa mesti didahuluin dan seterusnya. Tapi ternyata
dia hanya malu memulainya, maka itu tidak ada masalah, itu coba diperbaikin. Kalau tidak bisa juga, maka saran saya sebaiknya tidak usah serumah gitu kan, karena akan menambah kezaliman saja, yang menambah kezaliman ya, akan menambah dosa. Untuk apa kita panen dosa tiap hari kalau memang sudah tidak mampu menjalankan kewajiban? Bagaimana hukumnya mu'allaf yang masuk Islam karena agar dapat menikahi seorang muslimah? Bagaimana sebaiknya menghadirkan hidayah itu? Ya sebenarnya mu'allaf itu namanya orang yang masih labil, itu mu'allaf ya. Dia masuk Islam karena harta kah? Dia masuk Islam karena mau menikah kah? Itu sah-sah saja. Masuk Islamnya sah, gitu kan? Tidak ada masalah. Makanya salah satu yang boleh menerima zakat mal adalah mu'allaf. Jadi kita menggiurkan mereka dengan harta, itu boleh dalam Islam. Makanya Nabi SAW waktu pertama Abu Sufyan ucapkan syahadat, gitu kan, di pembebasan kota Mekah, apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW menghadiahkan ke Abu Sufyan 100.000 ekor unta, bukan 1-2 ekor, 100.000 ekor, banyak sekali, gitu kan? Dikasih hadiah ke Abu Sufyan. Maka itu untuk menarik dia, dan ternyata betul Abu Sufyan jadi lebih suka dengan Islam. Seorang badui dari belakang Uhud datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari lalu berkata, "Hai Muhammad, saya dengar kau mengajarkan pengikutmu untuk tidak perhitungan, saling bantu. Saya ini orang miskin. Ini saya lihat unta kambing kamu lagi banyak." Kebetulan Nabi SAW lagi memiliki cukup banyak kambing pada saat itu. Tidak disebutkan berapa belas ekor, tapi cukup banyak. Lalu dia mengatakan, "Bantulah saya dengan 1 ekor kambing." Lalu kata Nabi SAW, "Apakah kamu lihat kambing-kambing ini?" Orang itu bilang, "Iya." "Ambil semuanya," kata Nabi SAW. "Silakan untuk kamu." Orang itu nggak percaya, belum pernah seumur hidupnya ada orang membantu dengan begitu banyak. Jadi istilahnya kalau kita pegang uang 1 juta, nih 1 juta pakai deh buat perbaikin hidup kamu. Padahal kita lagi pas-pasan 1 juta itu. Jadi dikasih semua gitu. Maka orang ini pun mengatakan, "Jangan kau olok-olok saya Muhammad." Kata Nabi SAW, "Tidak, ambillah," gitu kan. Maka orang ini pun ambil semuanya, bawa pulang ke kaumnya. Begitu sampai di pintu gerbang sukunya di belakang Uhud, dia berkata, "Wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad karena dia mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati kelaparan." Gara-gara diberikan kambing masuk Islam. Emang begitu mu'allaf. Dia suka cenderung mau masuk Islam, silahkan, yang penting dia syahadat, hukumi secara zahir. Tapi kita punya hak memberikan syarat-syarat, gitu kan. Syarat-syarat, kalau memang kamu menikah sama saya, kamu masuk Islam, ya kamu harus tahu Islam itu ada peraturan ini, peraturan itu, disampaikan. Dia iyakan, dia siap jalankan, ya sudah kita menikah. Kalau dia tidak siap jalankan, jangan menikah, gitu kan. Bagaimanapun menikah dengan seorang mukmin atau muslim atau muslimah itu jauh lebih baik, gitu kan. Allah SWT memerintahkan, tapi ini boleh, sah saja keislaman dia, sah saja. Bagaimana hidayah bisa agar lebih tertancap dalam hatinya? Maka tidak ada jawaban kecuali ilmu. Majelis ilmu seperti ini satu saja jawabannya, untuk menambahkan iman, ya, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan hukum Allah, yang gitu, yakin tentang adanya akhirat, takut khawatir dihukum kalau ada dosa. Tidak ada kecuali ilmu. Kalau kita belajar, majelis ilmu akan membuat ada perubahan dalam diri kita, karena Allah tanamkan iman dalam hati, gitu kan. Jadi seperti itu. Apabila ada bayi yang baru lahir dan berusia 3 jam saja kemudian meninggal, apakah bayi tersebut wajib diakikahkan? Jawabannya iya, tetap diakikahkan. Karena akikah itu diwajibkan bagi semua yang lahir, dia mati atau tidak. Kalau sudah lahir, diakikahkan. Jadi bukan manfaatnya bukan karena sembeli kambing itu karena dia masih hidup, tapi karena dia lahir, gitu kan. Maka ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam, yang saya tahu tetap diakikahkan, gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan semua orang yang lahir terikat atau tergadai dengan akikahnya, maka diakikahkan saja. Bahkan diberikan nama, dianjurkan diberikan nama. Kalau sudah, sebagian ulama yang Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat ini karena memang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih yang ada. Kalau sudah lebih dari 4 bulan dan memiliki nyawa kemudian meninggal, gitu kan, keguguran misalnya, dianggap sudah jadi manusia kan, maka diberikan nama. Kalau mau diakikahkan juga nggak masalah, karena dianggap dia sudah keluar dalam kondisi hidup ataupun mati. Ada kasus seperti ini, kurang lebihnya pasangan suami istri hidup berumah tangga, namun telah lama sang suami tidak memberikan nafkah karena tidak bekerja. Selama ini sang istri yang bekerja mencari nafkah. Suatu saat sang suami ditangkap polisi karena terkena kasus penipuan. Dikarenakan sang suami tidak bekerja dan karena kasus penipuan tersebut saudara istri menyarankan agar mereka bercerai.
Pertanyaan saya, apakah saran dari saudara istri itu untuk menyarankan bercerai itu berdosa? Jawabannya tidak. Malah bagus, positif. Tapi subhanallah ya, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat suami seperti ini. Sudah tidak bekerja masih mau menipu orang lain. Daripada menipu kenapa nggak kerja, gitu kan? Nggak ada kerjaan Ustaz, masa nggak bisa goreng tempe jual di jalanan? Masa nggak bisa buat nasi uduk, gitu kan? Masa nggak bisa beli dengan modal berapa 2 lembar sarung baru jual? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu masuk ke pasar Madinah tidak ada bekalnya, tidak ada duitnya sama sekali. Datang ke satu kios cangkul mengatakan saya sahabat saudara anda dari Muhajir Mekah, boleh nggak saya pinjam ya dengan jatuh tempo besok saya bayar, saya beli sekarang 5 cangkul. Kata orang itu silahkan diambil, dijual di pasar yang sama oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu, kemudian laku, dikembalikanlah uang dibayar. Sebulan kemudian Abdurrahman sudah punya kios. Asal anda punya satu modal yang penting, kejujuran. Dalam bisnis untuk sukses jujur, itu saja kata kuncinya. Kalau jujur insya Allah amanah, Allah berkah itu. Karena memang banyak hadis Nabi SAW. Kalau 2 orang saling transaksi, pembeli dan penjual, dua-duanya jujur, maka Allah pasti berkahi transaksinya. Yang beli barang berkah, dipakainya lama, enak, gitu kan. Yang terima duit juga berkah, bisa beli barang lagi, laku lagi. Memang begitu. Dan kalau salah satunya sudah niat berkhianat, maka Allah SWT angkat berkahnya. Masalah nanti itu. Tiba-tiba orang bisa batalin yang mau beli tidak jadi, gitu kan. Ataupun kalau transaksi nanti akan ribut, bermasalah lah, barangnya rusak lah, apalah, macam-macam, gitu kan. Jadi harus jujur. Barang sudah expire jangan dijual, nggak boleh. Misalnya itu kerugian, ya Allah ini kelalaian saya, Allah gantikan. Dekatkan diri dengan Allah SWT dengan kelalaian itu, gitu kan. Seperti itu caranya. Ada seorang ulama tabi'in, tapi subhanallah saya terlupa sekarang namanya, tidak terlintas ya. Itu beliau dipenjara oleh wali Irak pada saat itu karena beliau pernah beli madu, gitu kan. Sudah beli madu banyak, memang beliau pedagang madu. Ternyata keesokan pagi pada saat dia buka ya tempat kendi penyimpanan madunya, itu banyak sekali waktu itu. Modalnya kalau tidak salah sampai 80 ribu dirham kalau tidak salah, sekitar begitulah, cukup banyak lah, belasan juta kalau kita sekarang ya, mungkin bisa puluhan juta. Kemudian dia buka, ternyata di dalam kendi itu ada tikus mati. Apa yang terjadi? Orang alim ini karena takutnya sama Allah dibuang semua, nggak ada yang dijual sama dia. Dia takut nanti malah memang sudah jadi penyakit, gitu kan, dibuang semua sama dia. Maka datanglah orang yang pemilik madu menagih, dia bilang nggak ada, kisahnya begini. Dilaporin kepada wali, dia nggak punya argumen, di penjara, gitu kan. Di penjara, dia jalan di penjara itu, jalan sebagai cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan mereka gitu. Lama kelamaan ternyata memang dibuktikan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, walinya berhasil membuktikan, juga pemilik madu membuktikan sendiri dari tetangga-tetangganya, memang betul kisahnya. Ternyata dia bukan laku kemudian uangnya dipakai, bukan, memang betul-betul madunya masih ada. Madu itu dibuang sama dia, kebetulan belum dituang dari kendinya, dibiarin dalam kendinya, dianggap sebuah sampah yang harus nanti dibuang sama dia, gitu kan. Maka dia sudah niat tidak mau jual, diperlihatkan akhirnya kendi itu. Akhirnya mereka pun menyadari dan Allah SWT mudahkan ya, dia keluar dari penjara. Tapi itu cobaan dari Allah SWT. Jujurlah saudara, jujur itu kata kuncinya ya. Subhanallah, saya temukan teman-teman pedagang kalau jujur Allah berkah itu. Bahkan apa sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seorang pedagang yang jujur, mereka akan bersama para nabi-nabi dan syuhada di surga hari kiamat. Pedagang yang jujur insya Allah akan selesai urusan anda. Bagaimana seorang muslim mengetahui apakah yang menimpa dia adalah ujian atau azab Allah? Kalau dia yakin dia tidak melakukan kesalahan selama ini, tidak ada kesalahan ya, dia tidak pernah menggibah orang selama hidupnya, tiba-tiba digibah, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emang Allah lagi menguji dia, gitu kan. Dia baik-baik saja, tidak pernah zalimi orang, menikah tapi belum bisa punya anak, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melihat apakah dia ya mau mendekatkan diri dengan Allah enggak dengan kejadian tersebut. Karena semua ujian ini kalau datang tujuannya agar Allah menarik orang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya itu, gitu kan, supaya kita lebih dekat dengan Allah, lebih ngerengek ya, lebih manja, seperti itulah kurang lebih ya. Tapi kalau cobaan
datang itu, cobaan sifatnya memang ada penyebab, ada pemicu sebelumnya. Kita memang pernah menggibah orang lain, sekarang kita digibah. Itu cobaan. Jadi kan? Jadi memang berbeda di sini. Cobaan itu artinya pembersihan dari dosa-dosa yang pernah terjadi. Kalau ujian memang datangnya tidak ada hubungannya sama kita. Termasuk dalam ujian misalnya kerabat meninggal, gitu kan? Kerabat meninggal, kita memang tidak programin sebelumnya, ya memang meninggal begitu. Seperti itulah. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil pemutus saf? Bila iya, bagaimana bila kami ingin mengajak anak kecil belum balik belajar sholat berjamaah? Apakah memang posisinya harus di paling belakang? Tidak boleh berada di tengah-tengah orang dewasa? Tidak dikatakan, tidak ada lafaz hadis yang mengatakan anak-anak pemutus saf. Tapi yang ada adalah, memang kalau anak-anak itu masuk dalam saf, kemudian mereka keluar bermain-main, gitu, maka yang berdiri di saf harus merapatkan. Kalau tidak berarti terjadi pemutusan saf. Itu betul, gitu kan? Tapi kalau anak-anak masuk dalam saf dianggap memutus saf, itu tidak benar. Itu tidak benar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya kan gitu, sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, itu waktu mereka mulai belajar hadis dari Nabi SAW dan mereka ikut berjamaah sholat di masjid, itu mereka belum balik. Abdullah bin Umar itu pertama belajar hadis umur 9 tahun bersama Nabi SAW. Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Memang anak-anak muda, anak-anak masih kecil-kecil, belum balik malah pada saat itu. Tapi mereka ikut berjamaah di masjid. Abdullah bin Umar mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid selama beliau memang tidak ada udzur, beliau selalu hadir di masjid, gitu kan? Jadi memang beliau hadir di masjid, jadi tidak ada masalah itu. Makanya saya sarankan ikhwah-ikhwah yang mau ajak anaknya untuk belajar mengajar mereka berjamaah, biasakan dulu kiat ini, jalankan ya. Biasakan yang poin pertama, anak kita ikut dulu sholat di rumah. Kita lagi sholat sunnah, ajak anak kita sholat di sebelah, gitu kan? Biarin dia terbiasa dulu dengan gerakan-gerakannya. Jadi dia mengenal, berdirikan di sebelah kita supaya dia mengenal saf, gitu kan? Rangkul pada saat selesai sholat kalau dia masih lari-lari. Bahasakan walaupun dia belum bisa ngomong. Saya berapa kali terapin ke anak-anak saya. Jangan dianggap anak kena belum bisa ngomong berarti dia tidak paham, enggak. Ya, coba ngomong. Ya, walaupun belum mengerti, anak-anak saya banyak yang dari kecil masih mungkin belum setahun saya ajak ngomong kadang-kadang. Ya, saya ajak ngomong ya dengan kalimat-kalimat yang saya harapkan supaya jadi baik. Insya Allah jadi anak soleh ya nak, insya Allah jadi anak soleh ya. Dinasihatin, ngomongin. Kalau saya lagi sholat di sebelah saya, sering anak saya laki-laki ikut. Lalu saya setelah dia lari-lari, saya ajak lagi duduk ya di sebelah saya nasihatin lagi. Walaupun dia masih belum mengerti, belum 2 tahun, tapi saya ngomong sama dia. Orang kalau sholat nggak boleh lari-lari ya, dinasihatin saja. Nanti satu waktu tiba saatnya di mana dia sholat. Kalau kita sholat dia tahu, dia berdiri di sebelah kita, ruku dia ruku, kita sujud dia sujud. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh anak saya yang belum 2 tahun sekarang. Awalnya dia lari-lari. Setelah saya coba nasihatin begitu, saya sholat dia berdiri di sebelah saya. Saya ruku dia mulai bisa ruku, saya sujud mulai bisa sujud, gitu kan? Dia sudah mulai faham kalau sholat tidak boleh lari ke sana sini. Nah itu layak antum ajak ke masjid. Jangan belum tahu sholat antum ajak, nanti kacamatanya orang diambil, nanti dia lari-lari di saf, kan gitu, jadi masalah. Lebih baik jangan, gitu kan? Jadi jangan sampai niat baik itu malah terganggu karena kita belum menerapkan kiat-kiatnya. Jadi pertama didik dulu dia dengan masalah sholat, gitu kan? Biasakan anda sholat berjamaah dengan dia. Sambil yang kedua dinasehatin, diingatkan, ngomong saja ya, insya Allah akan Allah sampaikan ke dia. Saat sudah masuk waktu duhur, sedangkan orang tua sedang terbaring sakit dan butuh pendamping, mana yang didahulukan? Sholat haknya Allah. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, harus haknya Allah didahulukan. Sholat di sebelahnya bisa, gitu kan? Kalau anda laki-laki pamit, saya mau ke masjid, insya Allah. Kalau ajalnya datang pasti mati, kita dampingnya atau tidak? Tidak bisa. Kalau di rumah sakit panggil susternya, panggil siapa yang bisa jaga, gantikan. Anda tetap sholat, gitu kan? Jangan sampai ketinggalan. Ini tidak masuk dalam udzur syar'i, nggak ada udzur syar'i, gitu kan? Jadi mestinya tetap sholat, jangan tidak. Malah ajak kalau perlu orang tua kita tuh sholat. Kalau anda perempuan akhwat yang bertanya misalnya, maka anda coba ya ajak sholat. Ibu ayah anda sedang sakit, ayo sholat ya. Ya, saya sholat di sebelahnya ayah ya, sebelahnya ibu ikut ya. Mungkin mereka sudah lupa, mungkin mereka dulu belum pernah sholat. Coba sholat di sebelahnya, dengarkan suara takbir, mungkin itu bisa melunakkan hatinya. Jangan malah tidak sholat. Ada teman yang mengatakan ada beberapa hadis yang tidak berlaku sepanjang masa. Apa ada dalilnya? Memang ada. Seperti misalnya hadis tentang khususiyatun Nabi SAW, sesuatu yang khas untuk Nabi. Seperti Nabi menikah 9 wanita, memang tidak berlaku di masa Nabi hidup kan. Puasa wisal, puasa yang bersambung. Kan Nabi SAW kadang-kadang puasa itu buka puasanya hari ketiga.
Hari ini puasa, azan, maghrib belum buka puasa, besok beliau lanjut masih kuat, sampai hari ketiga baru beliau buka puasa. Dan ini tidak boleh untuk orang lain. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melihat itu, beliau ingin lakukan. Kata Nabi SAW, tidak wahai Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kalaupun kau mau lakukan maka maksimal puasalah sehari, buka puasalah sehari, itu maksimal, tidak boleh ikutin saya. Berarti kan perilaku Nabi SAW jadi ini, itu khusus untuk beliau dan habis pada saat beliau meninggal, gitu kan? Itu termasuk apapun yang berhubungan dengan mukjizat-mukjizat Nabi SAW itu semua hanya di masa Nabi SAW hidup, gitu kan? Seperti itu memang ada, ya, tapi tidak semua. Kalau hukum-hukum tidak, hukum-hukum berlaku, gitu kan? Wali Songo menyebarkan Islam dengan musik, apa pendapat Ustadz? Kalau saya pribadi tidak menyebarkan dengan musik. Kalau beliau memang menyebarkan dengan musik, itu ijtihad beliau, ya, tanggung jawab beliau depan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah, dan saya sudah katakan teman-teman sekalian, tolong dalam pengajian saya secara khusus ya, jangan ada yang bertanya masalah individu, ya. Saya nggak akan pernah menjawab masalah individu, bagaimana pendapat Ustadz tentang si fulan, itu bukan urusan saya. Anda tanya di sini masalah hukum halal haramnya Allah, maka itu tidak ada masalah, gitu kan? Kalau memang beliau ini berijtihad menganggap musik itu tidak apa-apa dan beliau punya dalil, semoga Allah ampuni kalau salah. Kalau benar ya alhamdulillah. Kalau saya pribadi mendapatkan dalil cukup banyak, semuanya mengharamkan masalah musik ini, kecuali beberapa musik memang yang keluar seperti gendang pada saat perkawinan dan dipukul oleh perempuan, gitu kan, lantunan suara-suara yang indah antara suami istri, antara sesama jenis, seperti waktu Nabi SAW mendatangi perkawinan seorang wanita Ansar lalu mengajarkan Aisyah untuk melantunkan syair-syair yang indah kepada pengantin wanita, menghiburnya. Itu semua hal-hal positif. Tapi kalau gitar lah, piano lah, alat musik sekarang, itu semua tidak ada pendapat ulama yang membolehkan. Kalau yang berpegang pada sunnah, Allahu alam, gitu kan, yang saya ketahui. Maka kalau anda tanya pendapat saya tidak akan pernah sebarkan dengan musik. Dan alhamdulillah pengajian seperti ini tanpa ada musik, tanpa ada apapun, kita menyebutkan apa adanya dengan ikhlas. Inilah ayat Allah SWT, inilah hadis Nabi SAW, inilah kisah orang-orang soleh, maka dengan sendirinya masuk iman ke dalam hati. Dan subhanallah, yang saya tahu musik itu, ya, rivalnya, lawannya Quran. Subhanallah. Ya, kalau kita dengar musik, Qurannya sulit untuk diterapkan. Hafalannya akan mudah hilang, susah hafal Quran itu susah, sudah umum itu. Nggak bisa ketemu keduanya, seperti minyak dengan air. Tapi kalau kita jauhi musik, maka coba deh, hafalan itu lebih mudah. Ini sudah satu contoh saja, gitu kan? Mungkin satu contoh saja. Ini ada Ustadz Sahal nih hadir di sini yang biasa ngeruqyah, mungkin punya pengalaman beliau, gitu kan? Yang biasa saya kasih nomor HP-nya, kebetulan lagi hadir. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman di ruqyah seperti itu, you know? Jadi kalau orang lagi di ruqyah dengan ayat Al-Quran, kepanasan setannya. Tapi kalau dengar musik, ketawa setannya, you know? Nah itu ada pengalaman-pengalaman lapangan, dan itu begitulah kejadiannya, gitu kan. Apakah sepatu yang kita biasa pakai termasuk khuf? Apabila kita safar Jakarta Bandung, di rest area kita berwudu, bolehkah kita mengusap sepatu kita, mengkiaskannya dengan mengusap khuf? Kalau teman-teman yang belum tahu khuf itu kaos kaki dari kulit. Di zaman Nabi SAW itu memang di musim dingin dipakai khuf, ya. Jadi kulit dibuat sedemikian rupa, disatukan dengan, ya, benang-benang, kemudian terjadilah seperti sepatu lah kita sekarang, tapi dari kulit memang khuf. Sampai sekarang di Madinah masih ada dijual, ya. Waktu saya masih mahasiswa itu ada dibuat khuf, itu dijual secara khusus. Jadi dia seperti kaos kaki tapi dari kulit. Cuma sekarang lebih modern karena sudah pakai resleting untuk ditarik, ditutup kan. Kalau zaman dulu orang masih memakai tali yang diikat-ikat. Memang ulama fikih mengkiaskan khuf itu masuk kaos kaki, masuk sepatu, dua-duanya, karena khuf memang dari kulit, gitu kan. Berarti dibolehkan. Kalau anda memang musafir dan pada saat memakai kaos kaki atau sepatu itu, ya, kita sudah bersuci, sudah berwudu, ya. Mau keluar rumah sebelum safar ke Bandung tadi sudah wudu. Kemudian di tengah jalan keluar angin, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar. Yani, selama bukan junub, ya, bukan mandi junub, hanya buang air kecil, buang air besar. Kemudian kita tidak membuka kaos kaki dan sepatu tadi, ya, karena seperti misal di Eropa, di negara-negara yang memang biasa musim dingin, memang mereka tidak melepaskan kaos kaki, gitu kan. Nah bagi musafir, kalau dia cuma buang air besar, buang air kecil, ya, keluar angin, selama dia belum cabut kaos kakinya, sepatunya juga dibuka, dia memasuk, mohon maaf, di WC, membersihkan, bersuci diri hanya dengan duduk di WC dengan membersihkan tanpa membuka kaos kaki, maka mereka pada saat wudu lagi nanti cukup mengusap, ya, kaos kaki atau sepatunya. Bagi mukim boleh sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang masalah tersebut. Jadi mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam.
Tapi kalau anda junub, wajib buka. Dan harus mandi, gitu kan. Jadi kalau mukim pun, mukim artinya tinggal di kota, kalau sudah sehari semalam harus buka juga. Perbaharui kembali dengan mengusapkan kaki tadi. Apa hukumnya menjual barang bajakan? Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Kenapa harus jual barang bajakan? Memang tidak ada barang lain, barang yang halal. Tapi itu banyak Ustaz di masyarakat. Ya masa kalau orang buat salah kita mau ikut-ikutan? Kalau mereka masuk neraka kita juga mau masuk neraka? Ya usah, jangan. Jangan perbuatan salah orang kita jadikan sebagai patokan. Ya, saya pernah tanya satu orang tidak sholat nih. Kenapa kamu nggak sholat? Ya, saya masih mending Ustaz. Saya masih sholat asar. Teman saya nggak sholat sama sekali. Yang dijadikan patokan orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia menganggap prestasi itu sudah bisa sholat asar. Ini kesalahan, melihat orang yang lebih buruk dari dia. Mestinya dia lihat orang yang sudah sholat 5 waktu sehingga dia bisa lebih baik prestasinya, gitu kan? Kalau kita tidak punya ijazah SMP, ya, kita punya ijazah SMP, kita selalu melihat orang yang punya ijazah SD. Saya lebih baik, itu kan SD. Saya masih SMP. Dia tidak lihat orang yang sarjana, nggak bakal jadi sarjana itu, karena dia anggap itu prestasi tertinggi, gitu kan? Nggak bisa. Mesti cari orang yang lebih baik. Subhanallah, saya punya pengalaman pribadi sampai alhamdulillah dengan izin Allah waktu kuliah di Madinah itu nilai-nilai saya selalu bagus, alhamdulillah. Ini bukan sebuah ujub atau kebanggaan, tapi fa'amma binikmat rabbika fahaddits. Ayat Allah ada, kalau nikmat Allah berikan kepadamu dan kamu bisa memberikan motivasi kepada orang, ceritakanlah. Saya waktu di Madinah, subhanallah, saya berteman sama teman-teman di kampus. Saya masuk ke lapangan olahraga, bermain sama teman-teman. Saya juga masuk ke pelatihan-pelatihan. Saya juga ikuti dosen-dosen kalau lagi menjelaskan pengajian masyayikh yang ada di Masjid Nabawi, saya ikutin. Saya cuma masuk ke semua lini kehidupan. Tapi yang saya jadikan sahabat saya, orang-orang yang sangat berprestasi. Jadi saya lihat teman-teman saya yang selalu ranking 1. Kenapa orang ini selalu ranking 1? Ini apa yang dibuat sama dia? Saya kunjungin rumahnya, saya lihat bagaimana dia di sekolah. Maka minimal waktu saya lulus ya ujian itu nama saya di bawah nama dia, berdekatan gitu kan, karena saya menjadikan dia sebagai tolok ukur saya. Tapi kapan antum lihat, oh ini teman-teman semua standar nih, kalau 60 lulus, ini teman-teman saya semua 60 nih ya sudah, patokannya itu, maka bisa saja kita 55 kan? Tidak lulus. Ya, jangan lihat orang yang standar, cari orang yang prestasi, maka kita akan menjadi lebih berprestasi nanti, kan gitu. Seperti itulah. Ada teman selalu hadir di pengajian seminggu sekali, ada teman hadir pengajian sebulan sekali, ada teman yang hadir tiap hari. Yang mana kita jadikan patokan? Yang tiap hari hadir, kan gitu. Karena pasti berbeda, dan kita akan termotivasi, gitu kan.